Halo Sobat Bola sekalian, kompetisi BRI Super League memang masih menyisakan 9 pertandingan lagi. Masih cukup lama, semua kemungkinan pada dasarnya masih sangat mungkin untuk terjadi. Apalagi persaingan antara Persija Jakarta, Borneo FC, dan Persib Bandung bisa dibilang masih cukup ketat. Persija dengan ambisinya, Borneo FC dengan ancamannya, dan Persib Bandung dengan kualitasnya. Ketiga tim tersebut masing-masing memiliki keunggulannya tersendiri yang jadi modal kuat untuk mereka mengejar gelar juara. Tapi walaupun begitu, sebenarnya aroma gelar juara bisa dibilang sekarang menguat ke salah satu kontestan BRI Super League yang sekarang lagi ada di posisi puncak, yaitu Persib Bandung. Kenapa Persib? Alasan fundamentalnya memang secara situasi dan kondisi klasemen, mereka sekarang jadi tim yang paling unggul. Tapi selain itu, ada banyak alasan lainnya yang harus kita semua pahami. Yang hal ini nyatanya memang berpengaruh terhadap besarnya probabilitas Persib untuk menjadi juara di musim ini dibanding klub lainnya. Apa aja alasannya? Tentu kalian semua bisa mengetahuinya di video ini. Maka dari itu silakan kalian simak video ini dengan baik, tonton sampai akhir, like dan subscribe-nya juga jangan lupa. Bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Every game is a final, every game is 3 points, every game is one step closer to the target. The importance of every game towards the end, kita tahu kita harus fokus. Every game is a big opportunity untuk repeat, untuk history. So yeah, let's go. Yang harus kita pahami perbedaan dasar antara Persib Bandung dengan Borneo FC dan Persija dengan klub lainnya juga adalah orientasi dan mentalitas. Klub lain saat ini tentunya tanpa terkecuali memiliki orientasi untuk bisa berprestasi di level lokal. Artinya juara Liga Indonesia tentu jadi target tertinggi mereka untuk saat ini. Gak ada target yang lebih tinggi daripada juara Liga Indonesia. Dan Persib Bandung memang mereka menjadikan gelar juara Liga Indonesia musim ini sebagai salah satu target atau tujuan yang harus mereka capai. Tapi perbedaan antara Persib dengan klub lainnya adalah target tersebut dicapai dengan cara yang berbeda. Sejak awal musim, orientasi Persib dalam menyiapkan skuad, dalam strategi transfer pemain, semuanya berorientasi untuk level yang lebih tinggi, yaitu berprestasi di level Asia. Karena teorinya sederhana, ketika sebuah klub punya orientasi yang lebih tinggi, menyiapkan segala halnya dengan tujuan tinggi tersebut, otomatis segala hal yang ada di bawahnya bakal ikut terpenuhi. Termasuk target untuk juara di BRI Super League yang tingkatannya memang lebih rendah dibanding prestasi di level Asia. Nah, maka dari orientasi aja udah bisa kita lihat secara jelas apa yang Persib siapkan dan lakukan di musim ini pada dasarnya udah melampaui kecukupan untuk mereka berprestasi di Super League. Dengan mereka punya banyak materi pemain berkualitas, dengan mereka punya kedalaman skuad yang sangat dalam, itu semuanya jadi bekal yang jauh lebih dari kata cukup untuk mereka berkompetisi untuk meraih prestasi di levelnya BRI Super League. Selain itu, hal kedua yang membedakan antara Persib dengan klub lainnya adalah mentalitas. Mentalitas yang udah terbangun dan udah mendarah daging. Yang mentalitas ini rasanya gak dimiliki oleh klub Liga Indonesia manapun. Kenapa? Karena mentalitas ini dibangun dalam jangka waktu yang lama. Khususnya dalam 2 musim terakhir ketika mereka berhasil menjadi juara Liga Indonesia. Proses yang mereka lewati selama ini, prestasi dan rekor yang mereka cetak, secara gak langsung itu sangat mempengaruhi kualitas dari mental yang mereka miliki. Mereka udah terbiasa ada dalam tekanan yang besar, mereka udah terbiasa diuji konsistensinya di momen krusial, mereka juga udah terbiasa menghadapi berbagai macam kendala yang berat, yang semua itu membuat Persib jadi klub dengan standar mentalitas yang tinggi. Walaupun sebagian besar pemain mereka di musim ini gak jadi pelaku prestasi Persib dalam 2 musim terakhir, tapi dengan mereka gabung ke Persib, dengan situasi dan kondisi yang telah ada, otomatis mereka mau gak mau harus bisa menyesuaikan dan memenuhi ekspektasi mentalitas dari yang udah terjadi. Dan kalau kita lihat, karena orientasi Persib di musim ini sejak awal musim memang udah lebih tinggi, yaitu mereka udah menyiapkan segalanya untuk bisa berprestasi di Asia, maka sebenarnya ujian yang mereka alami sekarang itu gak seberat ujian yang mereka alami dalam 2 musim terakhir. Gak ada apa-apanya. Karena bayangin, di musim 2023-2024, mereka dapat ujian berupa anjloknya performa di awal musim dan momen transisi kepelatihan dari Luis Mia ke Boyan Hodak. Kemudian di musim 2024-2025, mereka juga diuji dengan adanya badai cedera yang menimpa para pemain inti. Yang mereka juga seringkali dihadapkan dengan situasi skuad seadanya, yang mengharuskan Boyan Hodak untuk menempatkan beberapa pemain di luar posisi aslinya.
Dan sekarang, dua ujian berat dalam 2 musim terakhir itu bisa dibilang sama sekali gak terjadi. Dari segi performa, bisa dibilang mereka cenderung stabil. Kemudian dari segi kesehatan pemain, gak banyak juga pemain yang cedera. Seandainya ada pemain yang cedera pun, mereka sekarang punya banyak opsi pemain yang kualitasnya sama-sama baik. Maka poin pentingnya, kalau ujian yang seberat 2 musim terakhir aja bisa dilewati, apalagi ujian di musim sekarang yang relatif lebih stabil, lebih ringan untuk dihadapi, dan dengan bekal mentalitas yang jauh lebih kuat. Maka jelas Persib jadi tim yang paling kuat untuk menghadapi segala macam ujian yang ada di sisa musim ini. Itu dari segi perbedaan antara Persib dengan klub lainnya. Kemudian kalau kita sekarang bicara hal lainnya, yang hal ini bisa kita sebut juga sebagai keunggulan yang dimiliki Persib untuk bisa menyelesaikan 9 laga final ini dengan jauh lebih sempurna, bahwa Persib udah masuk ke fase tim yang bukan cuma baik, bukan cuma kuat, tapi mereka juga adalah tim yang sulit untuk dikalahkan. Ini juga ada korelasi dengan mentalitas yang sebelumnya kita bahas, karena sekarang Persib ada di fase yang memang nggak selalu dominan. Terkadang mereka mengalami kesulitan, khususnya ketika main away. Pasti ada aja kendala permainan yang bikin mereka nggak sesuperior ketika main di kandang. Tapi hebatnya Persib, persentasenya bisa dibilang mereka lebih banyak untuk selamat dari kekalahan. Contoh, mereka bisa imbang lawan tim kuat kayak Borneo FC. Atau di laga krusial kayak pas lawan Persebaya Surabaya, mereka juga bisa dapat 1 poin. Atau juga ketika mereka main jelek, ketika ada kendala taktis di lapangan, at least mereka masih bisa ambil poin. Walaupun hasil yang didapatkan terkadang nggak bikin mereka jadi puas, nggak sesuai sama harapan dari para supporter, tapi apa yang Persib lakukan sebenarnya adalah salah satu cara untuk bertahan hidup di momen krusial. Karena biasanya klub yang bisa juara itu bukan hanya mereka yang kuat dari segi kualitas, tapi mereka yang tahu bagaimana caranya untuk mengatur dan memanfaatkan momen. Misal, mereka udah punya perhitungan nih, kira-kira mereka bisa maksimal di laga melawan apa? Mereka ada potensi kesulitan di laga melawan apa? Itu udah mereka perhitungkan dengan sebaik mungkin dan sangat matang. Walaupun kesannya hal ini nggak bikin Persib jadi tim yang selalu bisa konsisten mendapatkan kemenangan, atau nggak bikin Persib jadi tim yang permainannya enak untuk dinikmati, tapi cara tersebut nyatanya jauh lebih efektif untuk Persib bisa mendapatkan gelar juara. Makanya kalau dalam sistem kompetisi liga, kita jangan cepat menilai atau menyimpulkan dari hasil beberapa laga atau dari superioritas ketika di awal musim. Tapi memang kita harus menilai secara keseluruhan dan melihat hasilnya di akhir musim nanti. Karena whatever caranya, whatever jalannya mau lewat mana, yang paling penting di akhir musim, Persib bisa mendapatkan gelar juara. Kemudian, keunggulan lainnya yang dimiliki Persib sekarang adalah mereka nggak lagi dikejar sesuatu, melainkan mereka tinggal menjaga apa yang udah ada sekarang. Dan bisa dibilang ini adalah perbedaan yang sangat mencolok juga antara Persib Bandung dengan Borneo FC maupun Persija Jakarta. Karena situasinya, baik itu Borneo FC maupun Persija, mereka sama-sama harus mengejar. Artinya mereka mau gak mau dituntut harus bisa sempurna di tiap laga, sambil berharap Persib terpleset di beberapa laga. Secara mental, klub yang mengejar itu pasti bakal lebih stres dan lebih berat untuk menjalaninya. Kenapa? Karena beban yang mereka pikul itu jauh lebih besar. Belum lagi mereka juga bakal lebih banyak mendapat tekanan, khususnya di fase akhir liga. Karena di fase akhir ini jadi momen yang paling krusial. Yang diuji itu bukan hanya performa dan kualitas di lapangan, melainkan juga konsistensi dan mentalitas. Seberapa kuat mereka mempertahankan performanya di setiap laga sisa ini. Dan seberapa kuat mentalitas mereka untuk menghadapi masa krusial dengan tekanan yang sangat tinggi. Dengan tuntutan yang lebih banyak daripada supporter, tuntutan lebih juga daripada manajemen, wah, semua itu pasti sangat berat buat dihadapi. Maka dengan situasi tersebut, jelas Persib ada di situasi yang jauh lebih menguntungkan. Karena posisinya, Persib cuma harus menjaga. Mereka nggak harus melakukan effort yang lebih berat, cukup menjaga intensitas effort yang sebelumnya udah mereka lakukan, fokus sama diri mereka sendiri, dan nggak harus berharap sama hasil dari klub lain. Sehingga dengan kondisi tersebut, tekanan dan beban yang Persib alami jelas jauh lebih ringan. Supporter nggak akan nuntut Persib untuk melakukan effort lebih, manajemen pun pastinya nggak akan memberi tekanan berlebih ke pemain, karena apa yang skuad Persib lakukan sejauh ini udah sangat baik, udah on the track di jalur yang seharusnya. Seandainya mereka terpleset pun, setidaknya mereka masih punya nyawa cadangan berupa gap poin yang mereka miliki. Mereka punya jarak 4 poin dengan Borneo FC dan 6 poin dengan Persija Jakarta. Yang jarak poin ini pun gak cuma bikin Persib jadi ada nyawa cadangan,
tapi juga ngasih mereka ketenangan dalam menjalankan setiap pertandingan yang mereka hadapi. Mereka nggak khawatir ataupun nervous, sehingga mereka juga harusnya bisa menjalankan 9 pertandingan final ini dengan jauh lebih baik. Jadi itu alasan kenapa Persib Bandung dinilai jadi klub yang punya probabilitas juara lebih besar dibanding para pesaingnya. Sisa 9 pertandingan, terdekat Persib akan away melawan Semen Padang, Borneo akan away lawan Madura United, dan Persija juga away lawan Bayangkara FC. Di atas kertas, harusnya Persib dan Borneo punya probabilitas lebih tinggi untuk mendapatkan kemenangan. Tapi mungkin realita di lapangannya gak akan semudah itu. Karena baik itu Semen Padang maupun Madura United, mereka sama-sama ada dalam zona degradasi. Otomatis mereka juga kemungkinan besar bakal ngeluarin 200% kemampuan demi bisa keluar dari zona tersebut. Sedangkan Persija, karena Bayangkara FC sekarang bisa dibilang ada dalam top perform, maka kemungkinan ini juga bakal jadi ujian yang sangat berat buat Persija untuk mereka mendapatkan kemenangan. Tapi kalau menurut kalian, apakah tim 3 besar ini bakal sama-sama dapat hasil positif atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!